Halo semuanya, selamat siang. Di sini saya Bintang Yulius Tumorang akan menjelaskan materi tentang statistik deskriptif data berkelompok. Stat- Statistik deskriptif adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, analisis data dan interpretasi hasil analisis serta mempergunakannya untuk peramalan. Suatu teknik untuk mengumpulkan data, analisa data dan menyimpulkan dan mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Statistik deskriptif terfokuskan dalam membahas mengenai cara mengumpulkan data menyederhanakan angka yang diamati atau diperoleh. Dalam hal ini, meringkas dan menyajikan statistik deskriptif merupakan sekumpulan prosedur dasar atau sebagai metode dalam beberapa hal berikut ini. Mengumpulkan data, mengorganisasikan data, menyajikan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan data. Tujuan utama statistika deskriptif adalah untuk menyederhanakan data yang kompleks menjadi informasi yang mudah untuk dipahami, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, misalnya dalam bidang kesehatan. Statistika deskriptif digunakan untuk meringkas data pasien seperti rata-rata usia, penyebaran penyakit, atau tingkat keparahan gejala. Hal ini membantu para profesional kesehatan untuk memahami tren dan pola yang ada. Seiring dengan meningkatnya penggunaan data dalam pengambilan keputusan baik di lingkungan akademik. Selanjutnya adalah perhitungan data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang sudah tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Data kelompok disusun dalam bentuk distribusi frekuensi atau tabel frekuensi dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,33 log N, R sama dengan data terbesar, data terkecil, C sama dengan R per K. Keterangan K sama dengan kelas, N sama dengan jumlah data, R sama dengan range, I sama dengan interval. Selanjutnya, kemudian cara membuat distribusi ada 3 tahap. Cara membuat distribusi frekuensi yaitu A menentukan jumlah kelas atau golongan. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. K sama dengan jumlah kelas. K sama dengan jumlah data. B menentukan rentang kelas atau R yaitu dengan cara data terbesar dikurangi data terkecil dinotasikan dengan R sama dengan XN kurang X1, R sama dengan range, XN sama dengan data terbesar, X1 sama dengan data terkecil. Selanjutnya adalah C, menentukan beda kelas atau interval, yaitu panjang kelas satu dengan kelas berikutnya dengan rumus I sama dengan R per K dan sama dengan range atau rentang kelas, I sama dengan interval, K sama dengan jumlah kelas. Dia memasukkan data pada masing-masing kelas atau golongan dengan menggunakan sistem tally. E membuat tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya adalah MEAN. MEAN adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data. Nilai rata-rata cenderung terletak di tengah-tengah suatu kelompok data yang disusun menurut besar atau kecilnya nilai. Dengan kata lain, nilai rata-rata cenderung memusat, maka sering disebut dengan ukuran kecenderungan pusat. Apabila data telah dikelompokkan dalam daftar distribusi frekuensi, maka data tersebut akan berbaur sehingga keaslian data tersebut akan berbaur dengan data lain. Menurut kelasnya, untuk menghitung rata-rata kelompok maka diambil titik tengah setiap kelasnya, yaitu jumlah dari ujung atas kelas dan ujung bawah kelas. Kemungkinan setiap interval dibagi dua. Hal ini dimaksudkan untuk menghindar kemungkinan data yang ada di setiap interval mempunyai nilai yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai titik tengahnya. Untuk perhitungan rata-rata hitung data kelompok dapat digunakan rumus keterangan X sama dengan MEAN
FI sama dengan jumlah data kelas ke I, XI sama dengan titik tengah kelas ke I, kemudian FI, XI sama dengan jumlah antara hasil perkalian FI dan XI pada kelas ke I. FI sama dengan jumlah data atau T, maka data di atas adalah data kelompok yang rumusnya menentukan rata-rata data berkelompok berikut langkah-langkahnya. A. Menentukan XI, titik tengah kelas diperoleh dari XI sama dengan batas bawah tambah batas atas per 2. Titik tengah digunakan karena data berbentuk interval, sehingga dipakai nilai wakil dari setiap kelas atau T. Kemudian median. Median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Median merupakan rata-rata apabila ditinjau dari segi kedudukannya dalam urutan data. Median ditulis singkat atau disimbolkan dengan MD. Median untuk data berkelompok dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. MD sama dengan TB tambah N per 2 kurang F per F kali I. Keterangannya, MD sama dengan median, TB sama dengan tepi bawah kelas median, N2 sama dengan N per 2 sama dengan untuk menentukan letak median, F besar sama dengan frekuensi, F kecil sama dengan frekuensi kelas median, I sama dengan panjang interval kelas. A kemudian menentukan jumlah data, N sama dengan 30, B sama dengan menentukan posisi median, N per 2 sama dengan 30 per 2 sama dengan 15, artinya cari data ke-15. C sama dengan menentukan frekuensi kumulatif, D sama dengan menentukan nilai yang dibutuhkan, sama dengan TB sama dengan 72,5, F sama dengan 8, F kecil sama dengan 8, I sama dengan 4. E. Menghitung median. ME sama dengan TB tambah N per 2 dikurang F per F kali I. ME sama dengan 72,5 tambah 30 per 2 dikurang 8 per 8 dikali 4. Sama dengan 72,5 ditambah 15 kurang 8 per 8 dikali 4. ME sama dengan 72,5 ditambah 7 per 8 kali 4 sama dengan 72,5 tambah 3,5. ME sama dengan 76. Selanjutnya adalah modus atau nilai terbanyak. Modus didefinisikan sebagai nilai yang mempunyai frekuensi pengamatan paling tinggi. Dengan kata lain merupakan nilai paling sering muncul pada suatu proses pengamatan. Jadi pada dasarnya modus merupakan ukuran yang dipakai untuk menyatakan fenomena paling banyak terjadi atau paling sering dijumpai. Distribusi disebut unimodal atau jika mempunyai satu modus, kemudian bimodal jika mempunyai dua modus, atau multimodal jika mempunyai lebih dari dua modus. Menurut Sugiono, modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas data yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Selanjutnya adalah modus atau nilai terbanyak. Modus didefinisikan sebagai nilai yang mempunyai frekuensi pengamatan paling tinggi. Dengan kata lain merupakan nilai paling sering muncul pada suatu proses pengamatan. Jadi pada dasarnya modus merupakan ukuran yang dipakai untuk menyatakan fenomena paling banyak terjadi atau paling sering dijumpai. Distribusi disebut unimodal atau jika mempunyai satu modus, kemudian bimodal jika mempunyai dua modus, atau multimodal jika mempunyai lebih dari dua modus. Menurut Sugiono, modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas data yang sering muncul dalam suatu kelompok data tertentu. Selanjutnya modus data berkelompok berikut rumusnya. MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali I. Keterangannya MO sama dengan modus, TB sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Kemudian I sama dengan panjang interval kelas atau T. Selanjutnya kita akan membahas soal kasus di mana petugas coding rumah sakit
Selanjutnya kita akan membahas soal kasus di mana petugas coding rumah sakit mencatat jumlah kesalahan penulisan kode di diagnosis selama 5 hari kerja sebagai berikut. 6, 8, 7, 9, 10. Berapakah nilai median dari data tersebut? A 7, B 8, C 8,5, D 9, E 9,5. Jawabannya itu adalah B 8 karena jumlah seluruh data ditambah maka menghasilkan hasilnya itu 40, maka jumlah datanya itu sama dengan 5. Maka rumus mediannya itu dipakai X sama dengan 40/5 sama dengan 8. Jadi rata-rata kesalahan penulisan kode diagnosis adalah 8 kesalahan. Selanjutnya adalah petugas pendaftaran rawat jalan mencatat waktu pelayanan pasien dalam menit sebagai berikut: 9, 7, 12, 10, 8, 11, 13. Berdasarkan data tersebut, nilai median yang paling tepat adalah A 8 menit, B 9 menit, C 10 menit, D 11 menit, E 12 menit. Jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C 10 menit karena data diurutkan, kemudian jumlah datanya itu sama dengan 7. Nah, median berada pada data ke ME sama dengan N tambah 1/2 sama dengan 7 tambah 1/2 sama dengan 4. Maka data keempat adalah 10. Jadi mediannya adalah 10 menit. Selanjutnya adalah petugas filing rumah sakit dengan menganalisis rak penyimpanan yang paling sering digunakan untuk mengambil berkas pasien. Data kode rak yang diperoleh adalah ABAD, ABACA. Keterangannya A itu rak penyakit dalam, B rak bedah, C rak anak, D rak mata. Berdasarkan data tersebut, nilai modus yang paling tepat adalah A, B, C, C, D, D, A, E tidak memiliki modus. Maka jawabannya adalah D, yaitu A, di mana rak penyakit dalam. Di mana frekuensi masing-masing data A itu 5 kali, B 2 kali, C 2 kali, D 1 kali. Di mana modus adalah data yang paling sering muncul. Karena rak A muncul paling banyak, maka modusnya adalah A. Jadi rak yang paling sering digunakan adalah rak penyakit dalam. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf. Terima kasih.